Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita berikan bersama menuju sejahtera. Oke, selamat datang, selamat malam telah bergabung kembali dengan podcast kita di Empatia Channel. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beliau adalah Bapak Agus Suprapto, Sarjana Sosiologi dan Magister of Science. Selamat datang. Selamat datang, selamat malam Mas Bari. Terima kasih kehadirannya. Iya, sama-sama. Kali ini sebelum saya melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, Pak, akan saya bawakan sebuah ilustrasi bahwasanya seekor burung tanpa dengan ragu untuk hinggap dalam sebuah ranting yang rawan patah. Kenapa burung itu percaya diri untuk mampu hinggap dalam ranting yang mudah patah? Karena burung ini percaya diri, Pak, bahwasanya dia punya kedua sayap dan bisa terbang. Begitu juga dengan saya lihat Pak Agus ini juga. Pak Agus ini sosok yang tangguh, punya kedua sayap layaknya seekor burung, yaitu satu sayap visi dan dua sayap yang kedua yaitu growth mindset. Jadi saya pandang Pak Agus ini tokoh yang sangat berpengaruh di Kabupaten Klaten. Monggo untuk statement pembukaan Anda, gambaran tentang DPM PTSP seperti apa, Pak Agus? Ya, terima kasih Mas Bari. Jadi DPM PTSP itu kan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan SOTK Peraturan Bupati Klaten bahwa tugasnya DPM PTSP itu adalah mengawal investasi. Ketika investasi dikawal, itu harus ada difasilitasi dengan perizinan. Makanya nomenklaturnya berubah, dulu Kantor Pelayanan Terpadu, terus berubah menjadi KPMPT, terus menjadi DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi bagaimana kita bisa menjaring para investor untuk menginvestasikan, dan bagaimana investasi itu biar aman dan nyaman. Itu harus diberikan sebuah pelayanan yang terpadu, terintegrasi. Mudah ya, Pak? Iya, diberikan kemudahan. Dan bagi ada beberapa perusahaan atau pelaku usaha dari mikro, kecil, menengah, dan besar, ketika ada permasalahan, pemerintah hadir. Nah, pemerintah itu siapa? Salah satunya adalah DPM PTSP untuk mengurai permasalahan itu sehingga pelaku usaha itu nyaman dan aman. Ketika tadi Mas Bari mengatakan seekor burung dengan sayapnya, dia memastikan untuk hinggap di ranting yang rawan patah. Namun dia, burung itu menganggap berani untuk hinggap di. Kenapa? Karena burung itu mempunyai keahlian, mempunyai kepastian bahwa saya seandainya patah, saya tidak akan jatuh. Sehingga dengan adanya itu pemerintah bagaimana seperti burung itu bisa memberikan sebuah kepastian kepada para pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah, dan sekarang perubahan menjadi DPM PTSP itu sejak kapan sih? Ya, kalau DPM PTSP itu kan diawali dari Kantor Pelayanan Terpadu itu kan mungkin dari tahun 2007 Mas Wadi. Terus berubah kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu, terus berubah menjadi DPM PTSP itu ya sejak saya menjadi kepala dinas. Itu adalah sejak tahun 2008. Itu semenjak di bawah Kementerian Investasi Pak Bahlil itu dia mulai panjenengan ini Pak, dari dulu sudah ada kementerian itu Pak di bawahnya? Sudah, ya, kementeriannya adalah di bawah Kementerian PKPN. Dulunya? Koordinasi Penanaman Modal. Dulu itu belum kementerian, tapi masih badan koordinasi penanaman modal PKPN. Terus sekarang menjadi Kementerian PKPN. Menterinya kebetulan saat ini kan Pak Bahlil. Itu sekarang kantornya di mana? Katanya ada pindah kantor, Pak? Iya. Di Klaten Kota sekarang di mana sekarang? Dulu ketika Kabupaten Klaten belum mempunyai mall pelayanan sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB itu bahwa kabupaten kota di seluruh Indonesia dalam rangka untuk menjaring
dan memberikan pelayanan prima secara terintegrasi dan terpadu. Itu kabupaten kota diwajibkan untuk mendirikan mall pelayanan publik. Berarti di mall MPP itu semua dinas ada di situ, Pak? Iya, jadi harapannya seperti itu. Namun untuk Kabupaten Klaten, ini kita baru menjaring beberapa organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal. Kita belum bisa menjaring semuanya. Jadi belum bisa menyelesaikan permasalahan jenis layanan yang diberikan kepada warga masyarakat itu di satu tempat MPP belum bisa. Karena pertama kita masih melihat tempat yang belum memadai kalau kita mencari belum selesai pembangunannya apa memang? Yang kita masih kebutuhannya sementara hanya menampung baru 25 organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal. Harusnya idealnya berapa? Ya paling tidak kita harus kabupaten kota di Indonesia lain-lain ya Mas Ferry. Jadi idealnya nanti kami akan melaksanakan inventarisir beberapa instansi vertikal yang ingin gabung. Sementara kemarin itu kan instansi vertikal masih terdiri dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan negeri, terus dari Samsat untuk provinsi, terus BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terus KPP Pratama, terus Bank Jateng, itu kita sudah masuk. Yang lainnya OPD daerah itu ya ada organisasi perangkat teknis. Berarti begini Pak, dengan adanya mall MPP ini, apakah kantor-kantor dinas itu juga masih ada? Apalagi semua sudah diboyong di situ? Ya tidak Mas Ferry. Jadi ada beberapa jenis layanan. Misalnya begini, misalnya di dinas kesehatan, tidak semuanya dari tugas pokok fungsinya diboyong yang dinas kesehatan itu diboyong semuanya tidak. Jadi pada saat kita terjadi MOU, dinas kesehatan itu mempunyai jenis layanan apa saja yang nanti dimasukkan di dalam MPP. Misalnya, nanti adalah pelayanan pencarian surat izin praktek, apakah itu dokter, kesehatan, bidang PIRT. Ya, betul. Nah, sementara PIRT karena membutuhkan uji lab, PIRT itu masih kewenangan dinas kesehatan yang ada di kantor. MPP terletak di Jalan Mayor Kosmanto nomor 35 Kabupaten Klaten. Terus gini Pak, yang menarik kemarin dalam 2022 kemarin kita difasilitasi dari DPMPTSB bersama inisiasi dari Pak Agus, kita rekan-rekan penyandang difabel yang tergabung di Forum Empati Disabilitas Klaten didorong untuk segera memiliki NIB. Ayo Mas, harusnya punya NIB itu mudah Mas, gratis, nggak bayar ya. Seperti panjenengan selalu menyodorkan, ini ada OSS. Apa sih OSS ini? Ya, OSS itu kan Online Single Submission, jadi perizinan secara terintegrasi dan diberikan betul-betul sangat kemudahan. Memang pemerintah itu hadir sebetulnya adalah memangkas semua rangkaian yang dahulu menjadikan sebuah bumerang atau karena mengatakan bahwa kok perizinnya sulit dan sebagainya. Sekarang dipangkas. Terus orang biasanya kalau perizinan itu malas ribet. Iya, malas ribet. Makanya sekarang ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat namanya Online Single Submission, perizinan terintegrasi. Sehingga itu sebetulnya Mas Ferry, jadi itu pelaksanaan inputting data itu menggunakan west.go.id dan sudah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku usaha ya, baik itu pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar itu bisa mengakses west.go.id untuk pelayanan mandiri sebetulnya seperti itu. Ketika sudah bisa mandiri ya sudah, harapannya pemerintah itu proses perizinannya itu adalah dicari sendiri. Ketika itu masuk kategori rendah hanya NIB saja. Tetapi apabila tidak bisa, pemerintah dalam hal ini DPMPTSB itu tugasnya adalah memfasilitasi. Mohon maaf Pak, untuk sampai saat ini sosialisasi ini seperti apa Pak untuk sistem OSS seperti ini ke masyarakat biar tersampaikan seperti apa? Ya, kita yang pertama kita melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi itu setiap bulan. Bisa kami melaksanakan keluar pelayanan bergerak atau jemput online
Misalnya ada beberapa event-event itu kita masuk, kita berikan informasi kepada para warga masyarakat kebetulan yang mempunyai kegiatan usaha. Saat ini sudah berapa Pak? Mas? Sudah terdata di DPMPTSP berapa UMKM sih Pak? Jadi UMKM yang terdata sesuai dengan di KUKMP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan, itu kan jumlahnya kalau Kabupaten Klaten kurang lebih 55.000 Mas. Terus yang sudah terdata di OSS ya, berapa? Yang sudah terdata di OSS 9.000 Mas. Oh, baru 9.000 ya? Jadi kita berproses. 55.000 kan banyak Mas. Jadi saya berusaha terus untuk berproses, memberikan fasilitasi, memberikan kepada teman-teman saudara kita yang belum ber-NIB itu segera untuk kita berikan. Terus gini Pak, insentif apa sih yang akan dimiliki atau dipunya dari para pelaku usaha kalau sudah terdata di NIB? Apa sih insentif yang akan kita terima gitu? Jadi gini Mas Bayu, bukan istilahnya bukan insentif ya. Insentif itu seolah-olah nanti diartikan oleh warga masyarakat atau UMKM itu adalah tunai. Oh, pemerintah nanti akan memberikan dalam hal ini PTSP karena memang ada perda pemberian insentif dan kemudahan perizinan kan begitu. Pengertiannya kan seperti itu. Jadi ketika pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar itu kalau sudah punya NIB, sudah punya legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, ada positif impact-nya, di antaranya adalah pemberian insentif. Nah, pemberian insentif ini adalah berbagai macam cara, sebuah formulasi dari pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang menjadikan kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dibayarkan. Misalkan Mas Heri, perusahaan itu mempunyai kewajiban, misalnya harus membayar PDB, pajak bumi bangunan, itu kan kewajiban. Nah, karena perusahaan itu betul-betul mendukung program pemerintah, misalnya bagaimana menjaga keamanan, keselamatan, terus lingkungan, bagaimana menghalau terkait dengan pencemaran udara dan sebagainya, itu bisa diberikan insentif. Adalah salah satunya adalah mungkin pengurangan pajak bumi bangunan, dengan catatan nanti tim ahli daripada pemerintah daerah Kabupaten Klaten akan melaksanakan asesmen itu. Ini Pak, saya ingin penekanan di sini. Mungkin masyarakat juga butuh mengetahui apa sih sebenarnya menjadi konsep dari OSS ini. Apakah dari NIB yang diterbitkan dari OSS ini sudah bisa menjadikan usaha yang mungkin seperti saya usaha mikro itu informal sudah dikatakan menjadi sebuah usaha formal? Jadi NIB, nomor induk usaha, itu merupakan identitas dan legalitas bagi pelaku usaha mikro berisiko rendah. Kan ada Mas, ada beberapa perlakuan, ada 4. Pelaku usaha itu kita berbasis risiko atau SSRBE. Jadi pelaku usaha berbasis risiko rendah. Itu yang diperlukan perizinan hanya satu, NIB, single purpose. Itu hanya NIB, nomor induk perusahaan. Nomor induk perusahaan itu fungsinya sebagai identitas legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Itu ketika pelaku usaha berkategori risiko rendah. Nah, untuk risiko menengah rendah itu ada NIB plus surat pernyataan yang dibuat secara mandiri. Itu sudah template di dalam PSS, itu otomatis keluar sendiri. Terus yang kedua, pelaku usaha dengan kategori risiko menengah tinggi. Nah, ini NIB plus surat pernyataan mandiri. Nah, surat pernyataan mandiri ini adalah sebuah kesanggupan pelaku usaha itu yang istilahnya diverifikasi atau disetujui oleh OPD teknis. Misalnya gini Mas Bari, penjaringan mempunyai kegiatan usaha menengah tinggi, itu ada NIB, yang kedua ditambah dengan surat pernyataan mandiri oleh pelaku usaha. Nah, surat pernyataan mandiri itu diantaranya adalah bagaimana tata cara izin lingkungan, pengelolaan lingkungan, terus sudah dilaksanakan atau belum, itu nanti akan diverifikasi oleh dinas OPD teknis, yaitu dinas lingkungan itu. Terus terkait dengan
tata ruang wilayah. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya potong Pak. Apa yang terjadi di lahan tambang di daerah Kemalang dan Merapi dan lain sebagainya itu apakah akibat kemudahan sistem perizinan terus terjadi kontroversi yang terjadi waktu akhir ini Pak? Ya, ini Mas. Ya. Jadi dulu sebelum online ya, itu pernah terjadi istilahnya apa ya, sebuah kebocoran sistem mungkin ya, tahun 2020 bahwa izin tambang itu masuk kategori usaha mikro kecil, usaha mikro kecil, sehingga keluar USS itu ada USS IUMK sektor pertambangan tahun 2020. Nah, tetapi hal itu menjadikan sebuah permasalahan. Loh, kok izin tambang? Iya, sudah itu udah USN mau dewi. Padahal dampaknya lingkungan sudah berubah, jalan yang nah itu dari beberapa teman-teman di PMITSP saat Jawa Tengah kita kumpul. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita melaksanakan koordinasi dengan BKPM, dengan Kementerian SDM dan sebagainya, kita sampaikan. Loh, kok seperti itu? Nah, akhirnya dari BKPM maupun Kementerian SDM melakukan evaluasi dan akhirnya tidak ada. Solusinya? Nah, terkait dengan permasalahan tambang itu kan akhirnya terus ditarik ke pusat, Mas Ferry. Nah, di pusat untuk perizinan di sektor pertambangan atau mineral logam bukan batuan itu ditarik ke pusat. Namun akhir-akhir ini setelah pusat itu kemudian pusat kan di seluruh Indonesia itu kan banyak, Mas Ferry, sehingga pelayanan perizinan itu terlalu banyak, terlalu crowded. Akhirnya perizinan di sektor pertambangan itu didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Bahkan hari ini tadi saya bersama Bupati untuk melakukan pengecekan beberapa kegiatan-kegiatan aktivitas, terutama adalah untuk kegiatan uruk jalan tol ya. Jadi lokasi di sana kita cek bersama Bupati karena dampaknya dengan lingkungan sangat betul-betul terasa. Apakah itu infrastrukturnya rusak, apakah mungkin dampak yang lain, kegiatan itu banyak, memang kita survei di sana. Dan sekarang memang izin sektor pertambangan itu sebetulnya menjadi kewenangannya. Sebenarnya gini ya Pak Gus ya, apa yang terjadi ini kontradiksi sekali ya Pak. Dari maksud dari DPR, BTSP ingin memudah perizinan, tapi dengan efek yang terjadi terus banyak kontroversi itu jadinya dilema ya Pak dari saat ini ya Pak. Iya, jadi sebetulnya gini, kemudahan perizinan itu khususnya kalau tambang ya Mas, tambang itu kan masuk kategori risiko tinggi. Jadi segala kegiatan usaha diawali NIB. NIB kalau masuk kategori risiko tinggi itu adalah sebagai tanda daftar. Terus harus ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha tambang. Nah, ketika mereka belum lengkap, ya belum ada keluar izinnya. Kategori pilihan ya Pak. Ya itu ketika belum mempunyai izin lengkap itu ya belum dianggap legal kan begitu. Sehingga pemerintah hadir untuk bisa menyampaikan pembinaan serta pengawasan agar para pelaku usaha itu harus memproses secara sesuai dengan peraturan. Sebenarnya nilai investasi dari jalan tol yang ada saat ini apakah besar sih Pak dampaknya terhadap PAD Kabupaten Klaten? Realisasi investasi pembangunan jalan tol memang kita belum mendapatkan masukan ya, tapi untuk realisasi investasi yang ada di Kabupaten Klaten non tol ya Mas, non tol itu akhir tahun 2022 itu 4,2 triliun. Jadi 42,2 triliun ada PMA, ada PMDN. Memang PMA-nya baru sedikit Mas Ferry, itu kurang lebih baru 600 miliar. PMA itu sektor apa Pak yang PMA yang masuk ke Klaten? Ya biasanya banyak dari garam itu banyak. Terus ini Pak, kemarin juga berita terhangat terbaru kemarin kaitannya dengan apa ya, kebijakan lahan sawah yang dilindungi. Terus kemarin di pabrik Aqua itu juga ada menentang atau demonstrasi yang terjadi akhir ini karena keberadaan dari PT Aqua tersebut. Itu apakah Anda mendengar hal tersebut? Kalau LSD itu kan menjadi sebuah isu nasional, itu merupakan
kebijakan dari Kementerian ATR BPN. Nah, ketika keputusan menteri itu keluar, ternyata berbeda dengan RTMI yang ada di Kabupaten Kota. Seperti itu biasanya. Kabupaten Klaten sudah mempunyai RTMI terbaru. Nah, setelah itu keluarlah kementerian, surat kementerian LSD dari Kementerian ATR. Itu banyak sekali yang berbeda. Namun untuk menjamin kepastian ketenangan dari warga masyarakat, apakah itu pelaku usaha maupun non pelaku usaha, Pati Klaten itu sudah mulai bergerak membangun komunikasi dengan Bapak Ibu Kepala OPD yang terlibat termasuk BPN Kabupaten Klaten. Kita mensinkronisasikan data secara akurat dan disinkronkan dengan RTRW. Nah, pemerintah Kabupaten Klaten sudah mengusulkan untuk perubahan pengeluaran LSD dari RTRW itu. Namun sampai sekarang surat keputusan revisi daripada Kementerian ATR sampai sekarang belum keluar. Mungkin kita tunggu sabar Mas Ferry. Ya, kurang lebih hampir mendekati 1 tahun. Ini memang mengganggu. Banyak investor itu dulunya membeli di zona industri terkena LSD. Kita nggak bisa proses untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang. Kita tunggu sabar itu, mudah-mudahan nanti Kementerian ATR segera melakukan revisi perubahan dengan surat keputusan menteri yang baru. Ya, seperti itu Pak, harapan kita juga banyaknya kontroversi yang terjadi di Klaten hari ini kan yang diinginkan apa ya, Klaten ini dan ayo segera naik investasinya, investor dan mudahnya masuk terus dengan berbagai kendala yang ada ini kadang ya kita wah, piye gitu loh, Klaten ini harus gimana Pak sebenarnya? Idealnya seperti apa sih akhirnya Pak? Idealnya kita harus mengetahui dulu bagaimana protokol Kabupaten Klaten kita sampaikan kepada para pelaku usaha, investor baik nasional maupun internasional. Loh, Klaten itu seperti ini. Kadang harus ada istilahnya ada event ya, Central Java Business Investment Forum. Ini yang mana kita ketemu dengan para pelaku usaha nasional. Juga termasuk di dalamnya adalah para pelaku usaha internasional. Nah, di situ di dalam Central Java Business International Business Forum itu kita akan menyajikan, disampaikan. Misalnya saya untuk memaparkan Kabupaten Klaten. Loh, Klaten itu seperti ini. Klaten dengan jumlah penduduk 1,4, terus luas lahan ini seperti ini. Bagaimana sih apa yang dibidik oleh para pelaku usaha baik dari PRDM maupun dari PMK? Ya, alhamdulillah untuk Klaten untuk investasi dari PMK itu banyak dari Korea Mas. Dari Korea Garmen ya, banyak dari Korea, terus sarung tangan juga banyak, terus pakaian jadi. Tapi kalau untuk industri tekstilnya nggak bisa Pak masuk ke Klaten? Bisa. Maksudnya welcome dengan adanya ini ya Pak, untuk predikat Klaten itu lumbung pangan nasional, salah satu lumbung pangan nasional. Iya. Itu biasanya kan apa ya Pak, menjadi barrier juga investor masuk ke Klaten. Mau ditempatkan di mana gitu Pak? Iya. Seperti itu Pak, mungkin gimana Pak penjelasannya Pak? Jadi gini, Klaten itu kan sebagai lumbung pangan, penyangga ya. Penyangga itu sudah dilalui dengan adanya sawah lestari. Sawah lestari itu tidak boleh diotak-atik. Iya. Karena itu memang apa ya, bagaimana nanti anak cucu dan sebagainya, sampai nanti Klaten itu berubah menjadi sebuah kabupaten yang menjadi kabupaten industri kan begitu. Sementara daerah pertaniannya kan habis kan begitu, sehingga dilindungi dengan adanya sawah lestari. Terus untuk zona industri ini memang Kabupaten Klaten tidak punya kawasan industri Mas. Jadi tidak punya kawasan industri karena kawasan industri itu hanya satu tempat. Itu padahal kan harusnya dibentuk Pak, ya. Diciptakan bukan tercipta sendiri. Ya, bukan. Kok tidak diciptakan kawasan? Jadi kan Klaten itu memberikan keseimbangan. Jadi bukan kawasan industri, yang ada adalah zona peruntukan industri yang ada di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Merata semua ada? Iya, merata. Jadi memang merata.
agar terjadi keseimbangan dan bagaimana nanti setelah adanya investasi perusahaan itu betul-betul ada positif image-nya. Mana Pak, pertimbangannya untuk menentukan zonasi industri tadi apa Pak? Apakah itu sawah tidak produktif? Apa seperti apa? Ya salah satunya diantaranya itu. Kalau sudah ada sawah lestari, otomatis dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten bersama UPD dan dalam hal ini yang membidangi sebagai PIC atau tanggung jawabnya kan Dinas PUPR, walaupun ada beberapa masukan dari mungkin teman-teman kepala desa utama dan beberapa UPD. Nah, dilihat dari beberapa sektor pertumbuhan ekonomi yang bisa untuk dijadikan sebuah apa ya sebagai space pertumbuhan ini kan dilihat. Oh kira-kira ini tanahnya tidak subur, tidak ada irigasinya dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa dijadikan sebagai tempat untuk guna peruntukan industri atau tempat guna peruntukan. Berarti dengan kata lain, BPMPTSP bukan mengambil keputusan tunggal, Pak, harus berkoordinasi dengan UD-UD yang lain. Betul. Iya. Terus gini Pak, kaitannya dengan geoheritage yang ada di Mbayang, kita dengan kabar terbaru kemarin dikeruk untuk tol seperti itu, sebenarnya sudah ada upaya untuk melindungi itu Pak, dan bekerjasama dengan Pemkot. Masih ada yang mengeluarkan izin untuk mengeruk material di Mbayang itu gitu. Iya, jadi kan Klaten sudah berusaha dengan UGM. Iya. Termasuk Bapeda, Bapeda sudah melaksanakan kegiatan perencanaan seperti itu. Ada upaya mungkin beberapa salah satu pelaku usaha memanfaatkan bahwa ada sebuah gunduan bukit yang menarik, mungkin kan seperti itu. Kebetulan ada pembangunan tol dan sebagainya, kok ada gunduan bukit dan sebagainya. Mungkin mereka tidak paham dan tidak tahu, karena itu hampir semuanya rata-rata menjadi hak milik. Itu Mas Ferry, hak milik. Mungkin ada pelaku usaha datang, lemahmu tak sewa nih, tak tukuni dan sebagainya, karena itu hak milik Mas Ferry. Sehingga salah satu kesulitannya pemerintah untuk melakukan controlling itu kesulitannya adalah ketika tanah itu hak milik. Jadi perjanjian kedua belah pihak untuk dilakukan mulai penggantian. Sebenarnya, jadi pemerintah itu serba salah ya Pak. Ya kita disudutkan dan disalahkan, tidak tahu pokok permasalahannya, tapi ya ya mensalah ya pemerintah gitu Pak. Maksudnya dari tapi Bupati sudah betul-betul set of crisis ya, artinya peduli. Karena peduli kenapa sih? Walaupun itu hak milik seseorang yang disewa oleh para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penggalian, khususnya adalah tanah buruk untuk kegiatan jalan tol. Bupati kan melihat bagaimana dari sosialnya, bagaimana dari keselamatannya, bagaimana dari lingkungannya, bagaimana dari kenyamanan. Itu melihat kalau hal-hal ini mengkhawatirkan pemerintah Kabupaten Klaten tadi kami dari Bupati untuk melakukan pengendalian dan pengawasan, dihentikan dulu kegiatannya. Setelah itu kewajiban dari pelaku usaha tambang ketika sudah izinnya sudah lengkap, ada beberapa kewajiban dengan tanggung jawab sosial lingkungan. Mengembalikan tahan lingkungan itu adalah yang baik, jangan sampai membahayakan. Itu sebenarnya dengan kata lain masyarakat sebenarnya juga perlu bersabar ya Pak. Ini semua proses sebenarnya proses. Tapi kan masyarakat kan susu Pak, yang biasa yang menikmati hasilnya. Ya, dampak yang lain mungkin tidak dirasakan oleh mereka. Itu pada sebuah keniscayaan kalau dampak yang terjadi dengan pembangunan hal seperti itu Pak. Sebenarnya masyarakat juga sedikit menyadari itu harusnya. Tapi yang jelas pelaku usaha dan warga masyarakat ini mempunyai satu tujuan, harus memberikan manfaat. Tapi Bupati Klaten Budiman juga keren Pak, pas respon pas yang diganti warna berdampak akibat pengerukan apa material yang itu banjir itu Bupati langsung sowan. Iya. Selang-selang hari netizen bicara langsung disowannya diganti warna itu. Iya. Itu juga saya juga mendampingi beliau di Ngandong. Terus ya, terus Ngandong dan juga koordinasi dirapatkan dengan bidang Gunung Kidul. Oh itu dua wilayah. Iya. Itu surat masuk di Gunung Kidul. Nah dampaknya itu adalah di Ngandong, Kecamatan Banyuwangi. Dengan kita koordinasi di beberapa bupati, bagaimana sebuah kegiatan itu harus memberikan manfaat.
Yang terpenting ada legalitas pelaku usaha. Karena dengan legalitas ada hak dan kewajiban itu sudah tertuang di dalam huruf A sampai I. Itu harus ada kewajiban adalah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, menjaga lingkungan, melihat kenyamanan utama seperti itu, harus melakukan pembayaran pajak kontribusi kepada negara. Begini Pak, kita bicara positifnya saja ya Pak. Ini dari tadi kan ngomong masalah kan menyembuhkan ya Pak. Ini positifnya progres dengan dalam mengampu DPM PTSP ini, investor yang bisa digait atau prestasi apa sih yang bisa dicapai di Kabupaten Klaten? Ya, yang pertama ini Mas Ferry, terima kasih. Semenjak saya menjadi kepala DPM PTSP itu yang pertama adalah realisasi investasi. Realisasi investasi yang tahun 2018 itu belum ada 1 triliun, masih sekitar 700 miliar. Nah, kita mempunyai program bagaimana Kabupaten Klaten bisa menarik investor sebanyak-banyaknya. Tentunya kan ada propaganda, ada promosi, harus bisa mengajari berbagai event-event dan sebagainya. Terus kita mungkin melaksanakan kegiatan pertemuan dan sebagainya. Kita menawarkan Kabupaten Klaten adalah aman-aman untuk para investor. 2019 kita sudah bergerak ke arah 1 miliar, 1 triliun 2019. Covid kemarin kita mengalami penurunan hanya 760 miliar. Covid tahun 2060, ulangi, tahun 2020 ya Covid ya, 2020 kita mengalami penurunan 760 miliar. Tahun 2021 kita sudah bergerak naik lagi menjadi 1,1 triliun lebih, 1 triliun lebih. Terus tahun 2022 sudah kita sampaikan itu sudah 4,2 triliun. Dan Kabupaten Klaten kemarin bulan apa ya? Kita bulan Februari saya diundang ke pusat. Itu Kabupaten Klaten termasuk kategori ramah investasi. Ini Mas Ferry. Terus yang kedua pelayanan perizinan. Kami mendapatkan pelayanan perizinan belum A plus ya, belum A, masih amin. Namun ada pergerakan kenaikan. Ini kategori baik. Alhamdulillah yang mendapatkan penghargaan itu adalah dari Kementerian PAN. Kita adalah belum A, namun masih amin. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini dukungan dari Bapak Ibu Mas Ferry kita bisa memberikan pelayanan prima. Artinya A, artinya A. Seperti itu. Terus selanjutnya kita usul dengan Ibu Bupati dan mendapatkan respon yang sangat bagus, dukungan dari Bupati, terus dari DPRD, terus dari beberapa stakeholder. Itu dibangun mall pelayanan publik yang mana akan menyatukan banyaknya jenis layanan dari 25 OPD dan instansi vertikal bersama 140 jenis layanan ada di MPP itu Mas. Harapannya warga masyarakat yang datang ke MPP sesuai dengan keinginannya itu dapat dilayani, bisa memasukkan sekaligus bisa jelas mungkin harapan masyarakat ya no pungli. Oh iya, ya, jadi ya, itu ya, jadi ketika itu tidak ada aturan perundang-undangan, mereka tidak berbayar ya tidak berbayar. Namun kami mengharapkan jangan sampai apa ya istilahnya lewat taklar atau calo jangan sampai. Karena sudah mudah kok tak bocah lo ya Pak. Orang aneh-aneh ya. Karena kan gini, wah sangat repot titik itu kadang nyusahu. Titik itu kan mungkin titik butuh bensin dan sebagainya sehingga mengatakan aku boleh. Pikirannya jasa nanti ya Pak ya. Ternyata belahan ibu entah sekian ratus pada titik kepada seseorang yang mungkin profesinya seperti itu. Gini Pak, saya kemarin juga ya kalau hubungannya dengan investasi pajak keuangan itu mesti gaya hidup Pak. Jangan kayak biasa-biasa aja Pak. Enggak bergaya hidup kayak yang di TV loh ya, di internet itu loh Pak. Ada low profile banget itu. Bahkan saya pakai negara bergaya hidup high class kan.
Ya artinya kan gini Mas, ukur baju. Walaupun saya kepala dinas, jadi ya kita kan harus melihat gaji kepala dinas berapa sih? Hanya paling gaji pokok untuk yang itu hanya kurang lebih 6 juta. Pak terus di hari defisit itu duwe Rubicon gitu ya Pak ya. Kan ya impossible Pak kepala dinas, gak ada pribadi duwe Rubicon punya kegiatan usaha besar yang lain. Emang juga boleh kan? Selain menjadi kepala dinas punya usaha di luar ASN itu boleh? Boleh saja. Boleh. Kalau saya harus buka kegiatan, buka warung makan kan juga boleh. Buka warung makan itu kan juga. Tapi nanti masyarakat salah paham Pak. Ya sebenarnya kita bisa membuktikan ya Pak ya. Membuktikan loh. Saya mempunyai kegiatan mungkin buka resto dan sebagainya. Tapi apa ada laporan harta kekayaan dari tingkat OPD ada? Ada sih. Setiap tahun kita diminta laporan LHKPN, KPK itu setiap tahun Januari harus sudah ready dan kita sampaikan. Mungkin dari sini Pak kita tertarik lo profilnya jenengan. Kita ingin tahu biografi jenengan di mana pendidikan di mana seperti apa monggo Pak. Ya saya itu kan. Terlupakan tadi Pak di depan kok tidak dibahas loh Pak. Jadi kan gini Mas, kita mempunyai hidup itu bagaimana? Manusia itu dilahirkan tidak memakai baju. Dan ketika memakai baju itu adalah sebuah penghormatan untuk melaksanakan kegiatan. Salah yang rangkul kami loh Mas. Aku Mas Ferry kelaminnya tak gitu, karena memang tugas saya itu adalah melayani warga masyarakat, kapasitas saya sebagai kepala dinas. Mas Ferry lain juga tidak menggunakan baju dan sekarang menggunakan pakaian kebesaran Kabupaten Klaten lurik seperti ini. Ya, kan seperti ini. Walaupun kita berbeda baju, namun kan kita lahir tanpa baju. Artinya apa? Bahwa hidup itu dibedakan hanya dengan pekerjaan. Namun kita adalah sebetulnya. Pak Agus lagi di mana? Saya di Klaten. Tempatnya? Klaten di desa Glodokan. Glodokan ya, Kecamatan Klaten Selatan, tahun 1970. Jadi sudah wis tua saja. 70 berarti. Wis 50 harap 50. Istri Pak, istri Klaten juga bulan 22 Juni 73. Mulai sekat, aku sekat terus. Masih ada kemesraan awal sampai sekarang juga. Kenapa saya kompromi? Kita sama kok Mas. Jadi saya yang kelurahan itu sudah 13 tahun biasa. Terus di kecamatan itu sekcam. Saya menjadi sekcam itu 7,5 tahun. Jadi camat 6,5 tahun. Kan berarti 14 tahun. Oh malah ada apa ya Pak ya? Suasana kebatinan saya dengan jenengan ini ternyata jenengan ini saya pakai ya pernah di dalam juga ya Pak. Ya. Dulu kok agak kemisterinya sama saya udah klik loh. Jadi saya menjadi baik sekarang menjadi kepala dinas. Ketika ada tamu saya tidak melihat itu siapa. Berarti tamu itu begitu saja. Saya buka yang terima. Ketika saya ada mesti saya terima. Berarti memang Anda itu memulai karir dari nol ya Pak? Tidak instan bawaan si A, si B dari warisan orang tua atau geretan dari karir keluarga dari nol. Saya mengawali dari bawah. STP Jendok kan? Bukan, saya dari bawah. Jadi saya berawal itu menjadi perangkat lurah. Bukan menjadi perangkat desa, perangkat kelurahan. Kelurahan dan desa kan lain. Dinas-dinasan jadi perangkat kelurahan. Dari golongan apa berarti? 2 apa? 3 ya? Saya 2. Dari 2 apa? Sekarang udah sampai 4C. Wah, keren ya. Belum jalannya. Saya dari bawah, dari bawah bagaimana membangun komunikasi dengan warga masyarakat dan kita jangan sampai menjadi seseorang itu yang terlalu menjaga image. Ketika menjaga image itu masyarakat mau bertanya, mau berkomunikasi, bergaul itu punya tantangan. Saya juga memandang itu sisi darinya memang gitu Pak. Saya juga diterima baik dengan jenengan, berkomunikasi juga melayani dengan sepenuh hati itu ya. Bagi saya ya merasa apa ya, kebanggaan sendiri Pak. Wong cilik seperti saya sama Pak Agus Suprapto pelayanannya juga sama dengan pengusaha, sama dengan Alhamdulillah. Jadi saya ceritakan Pak, pernah dengan saat di dalam mungkin ya kebetulan saya kurang gelak dulu Pak, mungkin belum sempat mengenalkan jenengan waktu di dalam seperti apa.
Jadi apa sih Pak? Jadi saya di Belanda itu kan mutasi sekcam. Saya sekcam Karangdowo itu kan 2005 sampai 2009 sekcam 4 tahun. Terus dipindah sekcam Belanda itu 2009 sampai 2012. Jadi 3 tahunan. Ya 3 tahun setengah saya di Belanda. Nah itu zaman si Wahyu juga. Bukan ya? Dulu camate Pak Cahyo. Pak Cahyo. Ya Pak Cahyo camate sekcam saya. Nah di setiap wilayah itu yang saya utamakan prinsipnya gini Mas. Satu musuh itu kan terlalu banyak. 1000 sahabat itu masih kurang. Jadi saya yang paling terpenting adalah bagaimana membangun mencari sahabat itu, baik di Karangdowo maupun di Delangu. Sehingga ada beberapa kegiatan di sana kita bangun. Yo ngenengke istilahnya paguyuban. Berarti grup WA dengan banyak Pak. Grup WA dengan banyak. Di situ belum ada tahun itu belum ada grup WA, masih HP. Jadi kita bangun setiap Jumat, itu Pak Pinto Mas dari dengan perangkat kita di seluruh kecamatan Delangu. Bareng kita Pak Pinto itu kan los. Terus pokoknya Pak Pinto tidak memandang. Vitalitas dengan masih kelihatan strong, gagah, tapi banyak Pak. Saya mungkin untuk berkelakar ya Pak. Rekan-rekan koleganya menyebut Anda itu Pak Agus Rembo. Ya apa sih? Ini Pak. Dari teman-teman panjenengan koleganya di Delangu di mana itu menyebutnya jenengan manggilnya Pak Agus Rembo. Gagahnya apa pemberatnya Pak? Itu dulu itu kan mungkin di apa ya? Di otak-atik gadungnya dengan film Rembo itu ya. Jadi itu kelihatan tahun 87. Jadi kan ada dengan seperti Rembo gitu. Ada apa ya? Ada film itu mungkin kalau teman-teman saya, mungkin saya SMP itu badannya sudah gede ya dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, sehingga ada sebuah apa ya seperti brand itu ya. Terus jadinya ada identitas kayak Agus Rembo. Teman saya tidak ada loh, itu dari kolega jadi kan loh. Teman SMP SMA itu menimpa saya seperti itu. Agus Rembo, kok badannya gede nggak? Meskipun kepala dinas nggak kok ada Pak, ada Pak. Biasa. Jadi setiap saat kemarin juga ada teman Pak Agus Rembo. Saya juga kaget Pak, kemarin nyebarkan pelayanannya itu kan, wah, ini Pak Agus Rembo Mas, Agus Rembo gitu. Ya alhamdulillah mereka masih mengenal. Mungkin banyak juga anak sekarang udah sampai. Alhamdulillah saya bersama istri dikaruniai 2 anak. Yang besar ini semester akhir di UII. Di program studi adalah teknik lingkungan di sebentar lagi sudah wisuda lulus, doakan Mas Ferry mudah-mudahan setelah lulus nanti mencari pekerjaan juga. Berarti masih kategori berat-beratnya membiayai anak ini Pak ya? Ya itu merupakan bagian kewajiban, enjoy saja. Tapi kok bebannya nggak banyak, kebutuhannya kayak begitu banyak santai Pak. Ya karena saya gini aja, manusia itu hidup pasti punya tantangan, dan tantangan itu bisa dilewati dengan catatan bahwa kesemuanya itu harus ada kejujuran, keikhlasan, dan itu merupakan bagian kewajiban. Apa anak nanti juga akan diarahkan menjadi ASN? Ya itu kami berusaha juga seperti itu, yang penting bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Apakah menjadi aparatur sipil negara atau menjadi istilahnya masuk di BUMN atau BUMD, ya nanti kita support saja seperti itu. Yang kedua, ini baru kelas 3 SMA Mas Ferry. Ya mudah-mudahan setelah ini kan nanti juga akan melakukan kuliah juga. Mudah-mudahan doa dari Mas Ferry, amin, semuanya anak-anak bisa bermanfaat bagi bangsa negara dan keluarga. Ya, saya harap ya itu Pak Agus membanggakan seperti Rembo ini anaknya diharapkan ya Wonder Woman lah paling gitu ya. Tapi ya gitulah Pak, untuk perjuangan Pak Agus kita bisa tahu dari nol, dari bukan siapa-siapa. Iya. Sampai sekarang menjadi kepala dinas itu kita apresiasi sekali. Iya, saya pernah melingi wong tua kan. Kowe nek pengen dadi pimpinan, dadi anggota sing apik. Artinya kalau kamu ingin menjadi seorang pimpinan, jadilah anak buah yang baik. Nah, anak buah yang baik itu harus dijabarkan.
siji kudu disiplin, siji jujur, terus yang ketiga tentunya mempunyai skill atau kemampuan, itu akan bergerak. Jadi saya tatarannya pegawai negeri itu selalu saya terus dari pegawai negeri loh Mas. Duaan, Iya, dua. Ya dari SPTN Pak. SMA 1, SMP 2 Klaten, SMA 1 lulus tahun 90 dan saya daftar kuliah di UNS Mas Heri. Nah ketika di UNS saya barengan dengan PNS, saya daftar PNS. Terus saya berpikir waktu itu karena keluarga saya itu anaknya 5 Mas Heri. Jadi saya berpikir bapakku guru pegawai negeri, ibuku ibu rumah tangga. Ibu pegawai negeri zaman dulu seperti apa bisa saya berpikir, saya kan 5 bersaudara Mas Heri. Saya nomor 2, saya berpikir, nah aku kuliah, adik-adikku masih banyak. Sehingga kesempatan ada lowongan atau formasi menjadi pegawai negeri sipil di daerah, saya masuk. Ya nyangka nggak sih Pak, perjalanan karir Anda kok bisa sampai ke dari SMA kok bisa sampai ke kepala dinas ini? Menyangka nggak sih? Apa ya, itu di luar ekspektasi pemikiran saya Mas Heri. Saya juga Pak, Saya malah gini ya, orientasi bekerja itu yang penting disiplin, yang penting jujur, dan itu merupakan bagian investasi. Saya tidak tahu apakah itu merupakan sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas saya itu selalu bersyukur saja. Gini Pak, legacy ataupun apa yang mau Anda tinggalkan, mungkin Anda kan tidak lama lagi mungkin purna bakti juga. Iya. Apa sih Pak legacy yang ingin Anda tinggalkan buat Kabupaten Klaten? Ya tentunya adalah kita harus bisa menorehkan sebuah sejarah. Sejarah itu adalah bagaimana pemerintah ini diciptakan adalah untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Nah, ketika saya menjadi kepala dinas di BMDTSP, kami sudah sampaikan kepada teman-teman mitra kerja saya atau tim kerja saya di BMDTSP, jangan sampai hidup itu adalah mengeluh. Jangan sampai mengeluh. Dan berikan penghormatan kepada semua warga masyarakat, terutama pemohon. Apapun yang terjadi dan apapun bentuknya, itu adalah tamu yang harus dilayani. Sehingga itu merupakan sebuah investasi. Bagaimana secara pemerintah kami di BMDTSP betul-betul memberikan pelayanan terima. Jadi secara mental seperti itu. Dari ini closing statement panjenengan Pak. Ya. Dan penegasan kepada masyarakat, peran investasi buat pembangunan Kabupaten Klaten seperti apa? Ya. Monggo. Ya baik, jadi peran investasi yang ada di Kabupaten Klaten, investasi itu akan memberikan warna dampak positif yang ada di Kabupaten Klaten. Sekarang yang menjadi isu strategis di Kabupaten Klaten dan mungkin di seluruh Indonesia itu adalah terkait dengan ekstrim kemiskinan, stunting, terus angka kemiskinan. Nah, dengan adanya investasi ini Mas Fahri, ini tentunya investor itu butuh banyak sekali karyawan maupun karyawati. Dengan adanya investasi tentunya akan membuka lapangan pekerjaan. Yes. Otomatis akan mengurangi pengangguran dan otomatis akan meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, investasi ini akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Karena investor mempunyai banyak kewajiban, di antaranya adalah CSR, peduli terhadap Kabupaten Klaten. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan investasi ini akan memberikan pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar. Misalnya, tenaga kerja sudah direkrut, tentunya mungkin ada beberapa hal yang sifatnya bisa dikerjakan oleh warga masyarakat. Mungkin tempat parkir, ada karyawan. Nah, parkirnya di mana? Parkirnya biar yang dikelola warga masyarakat saja. Catering, terus catering, terus mungkin tinggal pabrik, itu kan bisa dimitrakan. Jadi yang memitrakan itu nanti di BMDTSP, kita perlu komunikasi dengan ownernya atau manajernya atau pimpinan perusahaannya, kita mitrakan dengan warga masyarakat sekitar itu. Maka kami berusaha banyak sekali investasi yang masuk di Kabupaten Klaten. Investor.
Oke, terima kasih. Demikian perbincangan hangat dengan Pak Agus yang ingin kita petik di sini bahwa seseorang yang terlahir dari nama besar keluarga pasti akan berusaha untuk mempertahankan nama besar tersebut. Seseorang yang dilahirkan dengan nama besar yang kurang baik pasti akan berusaha untuk menutupinya. Tapi berbeda dengan Pak Agus, terlahir dengan tanpa nama besar keluarga, maka Pak Agus akan mencetak sejarahnya sendiri. Ikuti terus channel kami di Empatia Channel YouTube, dan jangan lupa tetap saksikan, like, komen, dan subscribe. Salam inklusi.